Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dan saya hormati, alhamdulillah kita dapat bertemu dan dalam kesempatan kali ini izinkan saya dapat menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki agar kita semua menjadi orang yang lebih baik. Sungguh segala ilmu yang saya miliki hanya milik dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga meskipun sedikit tetapi ilmu ini memberikan manfaat yang luar biasa baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang berzina dalam agama Islam. Maraknya zina dalam kehidupan sehari-hari seakan menjadi fenomena umum, bahkan dianggap wajar oleh masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang zina yang disampaikan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, yakni sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatu wa sa'a sabila. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Tak hanya itu, terdapat pula larangan berzina yang dimuat dalam hadis Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut. Wahai para pemuda Quraisy, janganlah kalian berzina. Ingatlah siapa saja yang menjaga kemaluannya, ia berhak mendapatkan surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Berdasarkan larangan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan seorang muslim yang menjaga dirinya berdapat surga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan hukuman bagi orang yang melakukan zina. Berikut ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hal tersebut. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali derah. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman pada Allah dari hari kiamat dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajniyatum wazani faridu wa kula wahidan min atazadati wala tazukum bihi maroh rofatum fidinillahi ikutu minnu nabilhi wayamina min akhiri wayas azabu bahumat tobifatum minna mu'min. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya berstatus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukum atas mereka dilakukan oleh sebagai orang-orang mukmin. Terjemahan tersebut membuat setiap
orang memahami bahwa hukuman seorang pezina adalah 100 kali dosa. Hendaknya hukuman itu juga dilakukan sekumpulan orang beriman. Bentuk berzina adalah berbagai macam. Beberapa di antaranya yakni zina kedua mata yang yakni melihat, zina mulut yakni berupa kata-kata, zina hati jika berharap dengan ingin, kemudian alat kelaminnya itu yang akan membuktikan atau mendustakannya. Hal ini selaras dengan hadis sebagai berikut. Artinya, hadis pertama dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan kesalahan kecil daripada hadis riwayat Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat, zina mulut adalah berkata, zina hati adalah berharap dan berkeinginan, sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Selain itu, dalam ceramah tentang zina, ada pula hadis Rasulullah SAW yang menceritakan mimpinya. Berikut ini hadis tersebut yang memuat ilustrasi hukuman bagi pezina. Sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Astagfirullahaladzim. Setelah itu, tak berselang lama, datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah lelaki dan perempuan telanjang itu adalah para pezina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW juga menyinggung keimanan seorang jika ia berzina. Tidaklah seorang berzina bila dirinya beriman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan kini ada pula perzinaan yang dilakukan oleh manusia sesama jenis. Astagfirullahaladzim. Hal ini kemungkinan pernah disinggung Rasulullah SAW dalam hadis sebagai berikut. Wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang apabila diuji dengan 5 perkara itu, aku berlindung pada Allah, kalian akan mengetahui akibatnya. Di antaranya, tidaklah tampak perbuatan keji seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut, homoseksual. Bahkan mereka berani terang-terangan kecuali di tengah mereka akan merebak haun dan berbagai penyakit yang belum pernah dialami para pendahulu mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika seseorang tidak mampu menahan nafsunya, maka sebaiknya ia menikah. Hal ini tentu wajib dilandasi pula dengan pengetahuan tentang pernikahan. Sehingga alasan tersebut bukanlah satu-satunya alasan menikah. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW yakni sebagai berikut. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at atau menikah, maka menikahlah. Sebab menikah itu tidak mampu menundukkan, menjaga atau pandangan dan memelihara kemaluan. Namun siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa, sebab puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya. Hadis riwayat Muslim. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at atau menikah, ceramah tentang zina yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.